Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Ahmad Irfani selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih dan teman-temanku seperjuangan rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat bertekad salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, saya Nada Nabila selaku moderator kelompok 1 yang berjudul Hukum Islam yang Muttafaq bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena berbicara tentang hukum Islam berarti kita sedang membahas tentang pedoman hidup seorang muslim. Tentang bagaimana kita beribadah, berinteraksi dengan sesama manusia, hingga bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Dua sumber utama hukum Islam yang disebut muttafaq, artinya disepakati oleh seluruh ulama, adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri pada pagi hari ini. Yang pertama, Safitri Delima selaku pemateri pertama, dan yang kedua, Davina Artaneza sebagai pemateri kedua. Baik, untuk membuka presentasi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari bersama-sama kita mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Kepada pemateri pertama, Safitri Delima, kami persilakan. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini sebagai pemateri yang pertama, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq. Nah, kata muttafaq berarti disepakati, artinya para ulama di seluruh dunia sejak masa para sahabat hingga ulama kontemporer sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama dan tertinggi. Nah, Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tapi lebih dari itu, ia adalah kitab pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia melalui dari unsur ibadah, akhlak, sosial, hingga hukum yang mengatur masyarakat. Nah, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi dipahami, dihayati, dan diamalkan agar benar-benar menjadi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, adapun pengertian dari Al-Quran secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari akar kata qira'ah, yaqra'u, qira'atan, Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Nah, sedangkan secara istilahnya, para ulama mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril menggunakan bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membaca satu huruf darinya bernilai ibadah. Jadi teman-teman, Al-Quran bukan hanya pemikiran manusia, bukan tulisan tangan seseorang, dan bukan pula kumpulan nasihat biasa. Al-Quran adalah wahyu ilahi yang murni, yang dapat langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Nah, baik di Mekah maupun di Madinah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat saat itu, menjawab berbagai persoalan muncul di tengah kehidupan umat manusia. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam. Dalam Islam, sumber hukum memiliki tingkatan, dan di antara semua sumber hukum, Al-Quran menempati posisi paling tinggi dan paling mulia. Nah, setiap hukum, peraturan, dan fatwa dikeluarkan dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran, atau setidaknya tidak boleh bertentangan dengannya. Nah, Al-Quran menjadi dasar bagi semua bentuk hukum lainnya seperti sunnah Nabi, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas, yaitu analogi hukum. Jadi, hukum yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hukum tersebut otomatis tidak sah dan tidak bisa diterima.
Nah, sebagai sumber hukum utama, Al-Quran berfungsi sebagai mengatur seluruh kehidupan manusia, baik dalam hubungan antar manusia dengan Allah, atau bisa kita sebut dengan ibadah, contohnya sholat, nah, maupun hubungan antara manusia dengan sesama manusia, kayak muamalah. Nah, semua hukum dasar tentang sholat, ibadah, puasa, zakat, keadilan pernikahan, warisan, dan bahkan tata cara berperilaku dengan masyarakat, semuanya bersumber dari Al-Quran. Adapun keistimewaan dan ciri-ciri Al-Quran. Nah, Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang membuatnya berbeda dari kitab manapun di dunia. Berikut beberapa keistimewaan yang menegaskan bahwa Al-Quran memang layak disebut sebagai sumber hukum yang paling agung. Nah, yang pertama adalah berasal langsung dari Allah. Tidak ada satupun campur tangan manusia di dalamnya. Setiap huruf, setiap kata, bahkan setiap tanda baca dalam Al-Quran berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bahasanya sangat indah dan penuh keajaiban. Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang tinggi, padat maknanya, dan memiliki keindahan sastra yang luar biasa. Nah, karena itu banyak orang Arab pada masa Nabi yang akhirnya masuk Islam karena kagum dengan keindahan bahasa Al-Quran tadi, saking indahnya. Nah, dan yang ketiga adalah diturunkan secara mutawatir. Artinya, Al-Quran disampaikan dan dilafalkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi tanpa perubahan sedikit pun. Tidak ada kitab lain yang bisa menjamin keasliannya seperti Al-Quran yang merupakan pedoman kita pada saat ini. Nah, yang keempat adalah terpelihara keasliannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Nah, ini adalah jawaban langsung dari Allah bahwa Al-Quran selalu dijaga, selalu terjaga, tidak pernah berubah sampai akhir zaman. Dari zaman Rasulullah sampai zaman kelak kiamat. Nah, Al-Quran tidak akan berubah. Dan yang kelima adalah membacanya bernilai ibadah. Nah, setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran bernilai pahala. Meskipun seseorang belum memahami artinya, namun tentu pahala akan lebih besar jika disertai dengan pemahaman dan pengalaman. Jadi, ayo kita baca Al-Quran. Nah, kandungan hukum dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran berisi banyak ajaran dan hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Selanjutnya adalah kandungan hukum dalam Al-Quran. Al-Quran berisi banyak ajaran dan hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Secara umum, kandungannya terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ajaran akidah atau keimanan. Nah, bagian ini membahas hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim, setiap keesaan Allah atau tauhid, keberadaan malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, serta takdir. Akidah menjadi fondasi utama dalam membangun keyakinan dan keimanan yang kokoh. Kedua, ajaran akhlak atau moral dan etika. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang, amanah, dan keadilan. Nah, di dalamnya juga terdapat larangan keras terhadap perbuatan tercela seperti sombong, iri hati, dengki, dan zolim. Dengan demikian, Al-Quran bukan hanya mengatur hukum formal, tapi juga membentuk karakter dan moral umat Islam saat ini, bahkan umat manusia yang bukan Islam pun. Selanjutnya adalah ajaran amaliyah atau syariat, bisa juga kita sebut dengan fikih, yaitu hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan sesama manusia. Nah, jadi dari sini lahirlah hukum-hukum fikih seperti sholat, puasa, zakat, jual beli, warisan, perkawinan, dan lain-lain. Jadi bagian ini menjelaskan bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan nyata. Baik, selanjutnya fungsi Al-Quran dalam penetapan hukum. Sebagai sumber hukum tertinggi, Al-Quran memiliki beberapa fungsi penting dalam proses penetapan hukum Islam. Nah, ada terbagi beberapa macam. Yang pertama adalah sebagai dasar utama. Setiap persoalan hukum, baik yang berkaitan dengan ibadah, sosial, ekonomi, dan politik, pertama-tama harus dirujuk pada Al-Quran terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah sebagai tolok ukur bagi sumber hukum lainnya. Semua sumber hukum Islam yang ada lainnya seperti sunnah, ijma, dan qiyas harus sejalan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan maka tidak dapat diterima.
diperalat, jika bertentangan maka tidak dapat diterima. Nah, yang ketiga adalah sebagai pedoman moral dan sosial. Al-Quran bukan hanya mengatur peraturan hukum, tapi juga memberikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar perilaku manusia. Ia menuntut kita untuk berlaku adil, menjaga amanah, dan menghormati sesama, serta menjauhi kezoliman. Dan yang keempat adalah sebagai sumber inspirasi dan solusi. Dalam setiap zaman, Al-Quran selalu relevan. Ayat-ayatnya bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan modern dan kritis, moral, sosial, hingga hukum. Contoh hukum dalam Al-Quran, beberapa contoh hukum yang secara jelas terdapat dalam Al-Quran antara lain. Nah, ada kewajiban sholat 5 waktu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, yang kedua kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Dan yang ketiga adalah kewajiban menunaikan zakat dalam surah At-Taubah ayat 103. Nah, selanjutnya adalah larangan memakan riba terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya adalah kewajiban berbuat adil dan menepati janji dalam surat An-Nahl ayat 90. Semua ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci spiritual, tapi juga kitab hukum, kitab moral, dan kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah dari seluruh uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama, paling tinggi, paling sempurna. Setiap hukum dalam Islam harus bersandar padanya dan tidak boleh menyimpang dari isi maupun semangatnya. Al-Quran adalah cahaya yang menerangi kehidupan kita, panutan yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib menjadikan Al-Quran pedoman utama dalam setiap langkah, bukan hanya dibaca di waktu senggang, tapi juga dijadikan pedoman dalam berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan dalam surah Toha ayat 123, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan tercela. Jadi teman-teman, mari kita jadikan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai pedoman hidup sejati. Kita baca, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Sapitri Delima yang telah memaparkan dan menjelaskan mengenai kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang muttafaq. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Davina Artaneza. Kepadanya akan dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi kedua yaitu kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq. Kata sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Menurut istilah usul fiqh, sunnah Rasulullah seperti dikemukakan oleh Muhammad Al-Jaz Al-Khatib berarti segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan atau sunnah kauniyah, perbuatan sunnah fi'liyah, atau pengakuan sunnah takriyah. Secara fungsi sunnah adalah sebagai bayan atau penjelasan atau tabyin atau menjelaskan ayat-ayat hukum Al-Quran. Secara etimologi, sunnah adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti dengan orang lain, baik perbuatan tersebut terpuji maupun tercela. Sementara secara terminologi, makna kata sunnah yaitu dapat ditinjau dari 3 disiplin ilmu sebagai berikut. Menurut para ahli, sunnah sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang dinisabkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun
sikap tentang peristiwa. Mengandung dua pengertian. Yang pertama, sama dengan yang dimaksud ahli usul fiqh. Sedangkan pengertian yang kedua ialah suatu perbuatan yang dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika tidak ditinggalkan tidak berdosa. Dalam pengertian yang kedua ini, sunnah merupakan salah satu ahkam at-taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Di awal tadi kan sudah disebutkan 3 sunnah, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririah. Sunnah qauliyah adalah suatu sunnah yang diucapkan Rasulullah melalui lisan beliau yang didengarkan dan dipahami oleh para sahabat beliau. Kemudian diberitakan dan diriwayatkan kepada sahabat yang lain. Dan peristiwa itu dilanjutkan dari suatu generasi kepada generasi lainnya. Kedua, sunnah fi'liyah adalah semua gerak-gerik, perbuatan, dan tingkah laku Rasulullah yang dilihat dan diperhatikan oleh para sahabat lainnya secara berkelanjutan dari suatu generasi ke generasi yang lainnya. Yang ketiga, sunnah takhiriyah adalah sikap persetujuan Rasulullah mengenai suatu peristiwa yang terjadi atau yang dilakukan sahabat beliau, di mana terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau menyetujui perbuatan tersebut. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladani Rasulullah, dari segi fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Selanjutnya, pembagian sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis dari segi senadanya atau periwayatnya dalam kajian usul fiqh dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadis muwatir dan hadis ahad. Nah, apa sih hadis muwatir? Hadis muwatir ialah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok pewaris yang menurut kebiasaan individu-individunya jauh dari kemungkinan berbuat bohong, karena banyak jumlah mereka dan diketahui sifat masing-masing mereka yang jujur serta berjauhan tempat antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tetapi tidak sampai ke batas hadis muwatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis masyhur, yaitu hadis pada masa sahabat diriwayatkan oleh 3 pewari, tetapi kemudian pada masa tabi'in dan seterusnya hadis itu menjadi hadis muwatir dilihat dari segi jumlah pewarinya. Yang kedua, hadis aziz, yaitu hadis yang pada satu periode diriwayatkan oleh 2 orang meskipun pada periode-periode yang lain diriwayatkan oleh banyak orang. Yang ketiga, hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perorangan pada setiap periode sampai hadis dibukukan. Nah teman-teman, apa sih fungsi sunnah terhadap ayat hukum? Fungsi sunnah terhadap ayat-ayat hukum secara fungsi umum sunnah adalah sebagai bayan. Tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, fungsinya ada beberapa bentuk sunnah terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan isi Al-Quran antara lain dengan merinci ayat-ayat global dan membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atau suatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokok di dalam Al-Quran, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Hukum isinya merupakan
salah sih. Selanjutnya, hukum isinya merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran memberikan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang harus ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan kesehariannya. Sedangkan sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Secara umum, sumber dari hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini saling melengkapi dan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan mengatur kehidupan mereka. Sunnah sendiri memiliki beberapa bidang utama, yaitu makna, adab, akikah, akhlak, dan fiqh yang merangkum berbagai aspek kehidupan dalam Islam. Nah, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya ulang. Ya. Nah, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari kami yang berjudul Sumber Hukum Islam yang Mutafak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita bisa mengambil kesimpulannya. Baik, kita bisa mengambil kesimpulan dari materi tersebut. Al-Quran dan sumber Sunnah merupakan dua sumber hukum Islam yang mutafak atau disepakati oleh para ulama. Al-Quran menjadi sumber hukum utama yang berisi pedoman hidup umat manusia dalam bidang akidah, akhlak, dan syariat. Sedangkan As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas, pelengkap, serta penetap hukum yang belum disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk hukum Islam yang bersifat universal, adil, dan sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ada beberapa saran dari kami sebagai umat Islam. Kita hendaknya selalu menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap keduanya perlu terus ditingkatkan melalui pembelajaran, penelitian, dan pengamalan yang konsisten. Selain itu, generasi muda perlu didorong untuk mempelajari ilmu usul fikih agar mampu memahami dasar-dasar hukum Islam secara mendalam dan dapat menerapkannya sesuai konteks kehidupan modern tanpa menyimpang dari nilai-nilai syariat. Baik, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari dan memahami materi penting tentang hukum Islam yang mutafak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dari pembahasan ini, kita menyadari bahwa dua sumber hukum Islam tersebut bukan hanya dasar bagi penetapan hukum, tetapi juga pedoman hidup yang menuntut setiap langkah umat manusia menuju kebenaran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi cahaya bagi hati dan petunjuk bagi kehidupan, sementara Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dan penetapan dari ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya ibaratkan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, mari kita tetapkan menjadi Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan utama dalam berpikir, berperilaku, dan mengambil keputusan. Sebab di sanalah terdapat nilai-nilai kebenaran yang abadi yang mampu menuntut kita agar tidak tersesat di tengah arus kehidupan dunia. Baik, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya Nanda Nabila sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.